Saya mau ceritain ketika saya dan teman-teman saya terpaksa menjadi gembel atau homeless di kota lain. Jadi, waktu itu saya sempat dapat undangan untuk menghadiri acara showcase salah satu band untuk perilisan single terbaru mereka. Dan showcase itu kebetulan diadain di Bandung. Saya berangkat berempat bersama teman saya naik travel karena budget kami yang terbatas. Sampai di sana, saya langsung menuju venue. Suasana venue sudah ramai, musik kencang, lampu warna-warni. Singkatnya, Vice Bandung malam itu berasa menyambut kami seakan-akan kami tamu penting. Dan di tengah kerumunan, kami kebetulan bertemu teman kami yang dari Depok juga, dan mereka ternyata berdua naik motor. Singkat cerita, acara pun selesai, dan waktu sudah malam. Kami ngemper di pinggir Jalan Braga karena lokasi venue yang dekat dengan Jalan Braga sambil memikirkan akan tidur di mana malam ini. Kami mencari penginapan yang bisa menampung 6 orang dengan budget yang terbatas. Akhirnya, kita menemukan satu penginapan di online yang masuk dengan budget kita, tapi letak posisinya itu lumayan jauh. Kita sudah berunding untuk menginap di tempat itu. Tapi kita baru teringat kalau kita tidak punya transportasi untuk menuju ke sana. Hanya ada satu motor untuk kita berenam. Kita semua pun bingung akan kelanjutan nasib kita malam itu. Kita tidak tahu tempat tidur, kita tidak punya uang dengan budget terbatas, dan malam itu sudah semakin larut. Akhirnya, kita memutuskan untuk bermalam di masjid. Ide yang liar, tapi kita lakukan. Karena kebetulan lokasi kita saat itu tidak jauh dari Masjid Raya Bandung. Jadinya, kita terpaksa menuju ke sana untuk bermalam dan istirahat. Dan akhirnya, kita semua berakhir tidur di Masjid Raya. Aku itu dari dulu paling takut sama ketinggian. Serius. Naik ke lantai 3 mall aja kadang suka mikir, aduh ini kalau jatuh gimana ya? Jadi kebayang dong waktu teman-teman aku ngajakin naik wahana baling-baling. Aku langsung ngerasa jiwaku keluar dari tubuh duluan. Refleks pertama tentu aja aku bilang, enggak banget. Tapi mereka itu kompak banget buat ngerusuhin pertahanan aku. Ada yang ngerayu halus, ada juga yang ngancem bercanda, dan ada juga yang ketawa sambil bilang, ayolah hidup cuma sekali. Awalnya aku kesal, tapi lama-lama ya gimana, mereka temen aku sendiri. Dan diantara rasa takut itu ada sedikit banget rasa penasaran, kayak apa aku bakal selamanya takut kalau aku gak pernah nyoba. Akhirnya entah keberanian dari mana, aku bilang oke, tapi pegang tangan aku terus ya. Dan mereka juga janji bakal ada di samping aku terus. Begitu duduk di kursinya, tanganku langsung dingin, kaki gemeter, jantung udah kayak mau copot. Wahana mulai naik, anginnya kenceng. Dan pas aku sampai di titik tertinggi, aku udah mikir, udah deh kayak abis ini aku mau tobat aja. Tapi setelah putaran pertama, ada rasa aneh yang muncul. Di tengah teriakan, ayunan tinggi, dan juga angin yang nusuk, aku malah ngerasa bangga. Masih takut, tapi dibalik rasa takut itu, rasa bangganya lebih besar. Kayak, aku bener lagi ngelakuin ini loh. Pas turun, aku juga ketawa sendiri. Antara lega, shock, dan bangga setengah mati. Teman-teman aku juga langsung heboh. Tuh kan, lo bisa, kata mereka. Dan dari situ aku belajar. Kadang, keberanian itu bukan dari diri sendiri. Kadang ia muncul karena ada orang-orang yang percaya kita bisa. Bahkan saat kaki kita gemeteran setengah mampus. Pernah gak sih kalian ngerasa hidup kalian flat-flat aja? Gak ada percikan semangat. Jenuh, tidak ada tantangan sama sekali. Mungkin cerita ini untuk kalian. Ada seseorang yang hidupnya selalu datar karena ia terlalu sering bermain aman. Tidak pernah nekat, tidak pernah mengejar apapun. Hidupnya berjalan seperti garis lurus tanpa warna. Sampai suatu hari, kejenuhan itu mulai menamparnya. Ia mulai membayangkan masa depannya sendiri dan untuk pertama kalinya ia merasa takut. Ia ingat semua kesempatan yang pernah datang, semua peluang yang ia biarkan pergi. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia terlalu nyaman, terlalu yakin bahwa cukup sudah memadai. Saat penyesalan itu muncul, rasanya seperti melihat versi dirinya yang hampa di depan mata.
Lalu tiba-tiba ia kembali ke masa lalu. Awalnya ia tidak bisa percaya, tapi begitu ia sadar, ia merasakan sesuatu yang telah lama hilang. Harapan. Ini kesempatan yang dulu tidak pernah ia ambil. Dengan sisa penyesalan yang masih menekan dadanya, ia mulai mencoba hal-hal yang dulu selalu ia hindari. Langkah kecil, tapi berani. Dan semakin ia melangkah, semakin ia merasakan hidupnya berubah. Untuk pertama kalinya, hidupnya tidak lagi datar. Ada percikan dan ada rasa. Dan ia akhirnya mengerti. Kadang kebahagiaan baru muncul ketika kita berhenti bersembunyi dari hidup kita sendiri.